Pengembangan dan pembinaan karakter. Untuk menjadikan manusia memiliki karakter mulia, manusia berkewajiban menjaga dirinya dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin, selalu menambah ilmu pengetahuan, membina disiplin diri, dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan terpuji serta menghindarkan perbuatan-perbuatan tercela. Setiap orang harus melakukan hal tersebut dalam berbagai aspek kehidupannya. Jika ia benar-benar ingin membangun karakternya sebagai salah satu agama samawi, Islam memberikan pembelajaran yang tegas tentang karakter atau akhlak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selaku membawa agama Islam harus diteladani oleh semua pengikutnya. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun karakter umat Islam setelah menempuh waktu yang lama, sekitar 13 tahun, dan dengan kerja keras yang tak kenal lelah. Nabi memulai dengan pembinaan agama, terutama pembinaan akidah. Dalam konsep Islam, akhlak atau karakter mulia merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh ketentuan Islam yang didasari dengan fondasi keimanan yang kokoh. Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat pasti akan mematuhi seluruh ketentuan agama Islam dengan melaksanakan seluruh perintah agama dan meninggalkan seluruh larangan agama. Inilah yang disebut takwa. Dengan pelaksanaan ketentuan agama yang utuh, baik kuantitas dan kualitasnya, seorang muslim akan memiliki karakter mulia seperti yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Dalam pandangan religius dan etika Protestan, seorang individu bertanggung jawab atas keselamatan lahir batin melalui perbuatannya yang baik. Keselamatan tergantung pada amal ibadahnya. Setiap orang bisa menjamin keselamatan kekalnya dengan jalan menghayati cara hidup yang etis, yakni hidup dengan soleh sambil bekerja dengan rajin dan jujur. Keselamatan dunia akhirat bergantung pada usaha pribadi seorang. Etos Protestan ini dengan mudah bisa mengintegrasikan mandat ilahi yang diterima setiap manusia dari Allah Sang Pencipta, seperti diuraikan dalam kitab suci. Beranak, cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pembinaan karakter akhlak juga harus dilakukan dengan masyarakat pada umumnya yang bisa dimulai dari kolega atau teman dekat, teman kerja, dan relasi lainnya. Dalam pergaulan kita di masyarakat bisa saja kita menjadi bagian tidak terpisahkan dengan mereka, entah sebagai anggota biasa maupun sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin kita perlu menghiasi dengan akhlak yang mulia. Karena itu pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat mulia seperti memiliki kemampuan berilmu pengetahuan agar urusan ditangani secara profesional, memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, penyantun, serta tekun dan sabar. Dari bekal sikap inilah pemimpin akan dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan adil, melayani dan melindungi rakyat, dan bertanggung jawab serta membelajarkan rakyat. Sedangkan sebagai rakyat kita berkewajiban patuh memberi nasihat kepada pemimpin jika ada tanda-tanda penyimpangan. Peran lingkup dalam pengembangan karakter di sini, pembudayaan karakter mulia perlu dilakukan demi terwujudnya karakter mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan. Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik sekolah, kampus maupun yang lain, berperan penting dalam membangun karakter mulia di kalangan sivitas akademika dan para karyawannya. Karena itu lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan karakter bagi para peserta didik yang didukung dengan membangun lingkungan yang kondusif baik di lingkungan kelas, sekolah, tempat tinggal peserta didik, dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk merealisasikan karakter mulia sangat perlu dibangun budaya atau kultur yang dapat mempercepat terwujudnya karakter yang diharapkan. Kultur merupakan kebiasaan atau tradisi yang syarat dengan nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapapun dan dimanapun. Michel Bourdieu menawarkan pola atau model untuk pembudayaan karakter mulia. Ia menemukan istilah membangun kecerdasan moral dalam bukunya Building Moral Intelligence, The Seven Essential Virtues, The Key to Do the Right Thing. Membangun kecerdasan moral, 7 kebajikan utama agar anak bermoral tinggi. Bourdieu menguraikan berbagai cara untuk membangun kecerdasan moral. Menurut Bourdieu, kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal-hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. Bourdieu menawarkan cara untuk menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak, yakni dengan menanamkan 7 kebajikan utama, yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia berkualitas dimanapun dan kapanpun.
Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Kebajikan ini membuatnya menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang yang kesusahan dan atau kesakitan, serta menuntutnya melakukan orang dengan kasih sayang. Hati nurani adalah suatu hati yang membantu anak memilih jalan yang benar daripada jalan yang salah setelah tahap berada di jalur yang bermoral, membuatnya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.